Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamutiraya Nisaprayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Nishtake. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 10. Lord Krishna departs to Dwarka, text number 11 and 12. Kita membaca Srimad Bhagavatam skanda 1 bab 10 sloka nomor 11 dan 12 yang judulnya Sri Krishna berangkat menuju Dwaraka. Satsangam mukta dursango Tunotsahate buddha Kirtyamanam yasho yashya
Yamanam Yasu Yasya Sakridakanya Rochanam Sakrida Karnya Rochanam Tasmin Yastadiya Pada Tasminya Sadiyapata Sahiran Viraham Katam Sahiran Viraham Katam Darshana Sparsha Samlapa Darshana Sparsha Samlapa Sayana Sana Bhojana Sayana Sana Bhojanai Satsangam Mukta Dutsango Satsanga Mukta Dushango Atumnotsa Hate Buddha Atumnotsahate Buddha Kirtyamanam Yasho Yasya Kirtyamanam Yaso Yasya Sakrit Akanya Rochanam Sakrida Karnya Rochanam Asmin Yastadiya Bhataha Tasminyastadiyapata Sahiran Viraham Katam Sahiran Viraham Katam Darshana Sparsha Samlapa Darshana Sparsha Samlapa Sayana Sana Bhojana Sayana Sana Bhojana Satsangam Mukta Dushango Katum Notsahate Buddha Kirtyamanam Yaso Yasya Sakrida Karnya Rochanam Tasminyastadiyapataha Sahiran Viraham Katam Darshana Sparsha Samlapa Sayana Sana Bhojanai Satsangan Mukta Dusango Satsangan Mukta Dushango Atum Nosahate Buddha Atumnotsahate Buddha Yamanam Yasyasya Kirtyamanam Yaso Yasya Sakrit Akarnya Rocana Sakrit Akarnya Rocana Tasminyastadiyapata Tasminyastadiyapata Sahiran Viraham Kata Sahiran Viraham Kata Sana Sparsa Samlapa Darshana Sparsha Samlapa Sayana Sana Bhojanai Sayana Sana Bhojanai Vaishnavis Satsangan Mukta Dusango Atumnotsahate Buddha Kirtyamanam Yaso Yasya Sakrit Akarnya Rochanam Tasminyastadiyapata Sahiran Viraham Katam Darshana Sparsha Samlapa Sayana Sana Bhojanai Satsangam Mukta Dusango Atum Nosahate Buddha Kirtyamanam Yaso Yasya Sakrit Akarnya Rochanam Tasminyastadiyapata Sahiran Viraham Katam Darshana Sparsha Samlapa
Vatsangat by the association of pure devotees. By the association of pure devotees. Atas pergaulan penyembah murni. Muktadu Sangha, free from bad materialistic association. Bebas dari pergaulan buruk. Atom, to give up. Give up. Meninggalkan. Na utsahate, never attempts. Tidak pernah berupaya. Buddha, Buddha, one who has understood the Lord. orang yang telah mengerti Tuhan. Yamanam, glorifying. Memuliakan. Yasha, fame. Kemasyuran. Yasya, miliknya. Sacred, once only. Hanya sekali. Akarnya, Akaranya hearing only. hanya mendengar. Rojanam, pleasing. Memuaskan. Tasmin, To him. kepadanya. Yastadiya, One who has given his mind unto him. orang yang telah menyerahkan pikirannya kepada Tuhan. Bhagga, the sons of Prita. Putra-putra Prita. Sahera, Saheran, can tolerate. dapat mentoleransi. Viraham, Viraha, separation. perpisahan. Katam, Atam, how. bagaimana? Darshana, Darsana, seeing face to face. melihat bertatap muka. Sparsha, Sparsa, touching. menyentuh. Samyapa, Samlapa, dressing. bercakap-cakap. Shayana, Saya sleeping. tidur. Asana, Asana, sitting. duduk. Bhojanai, Bojanai, dining together. makan malam bersama. Translation. The intelligent who have understood the Supreme Lord in association with pure devotees and have become free from bad materialistic association can never avoid hearing the glories of the Lord, even though they have heard them only once. How then could the Pandavas tolerate his separation? For they had been intimately associated with this person, seeing him face to face, touching him, conversing with him, and sleeping, sitting, and dining with him. Para cendekia yang sudah mengerti dekatnya hubungan Tuhan dengan para penyembah murninya dan telah terbebas dari pergaulan duniawi yang tidak membawa pencerahan, tidak dapat menghindar dari dorongan untuk mendengar tentang keagungan Tuhan. Kendati mereka baru mendengar sekali saja. Lalu bagaimana mungkin para Pandawa mampu mentoleransi perpisahan dengan Tuhan? Kendati para Pandawa telah bergaul secara intim dengannya, saling beradu pandang dengannya dari mata ke mata, saling berangkulan, bercakap-cakap dan tidur bersama dalam satu ruangan, duduk-duduk serta bersantap bersama. Purport. The living being's constitutional position is one of serving a superior. He is obliged to serve by force the dictates of illusory material energy in different phases of sense gratification. And in serving the senses, he is never tired. Even though he may be tired, the illusory energy perpetually forces him to do so without being satisfied. There is no end to such sense gratificatory business, and the conditioned soul becomes entangled in such servitude without hope of release. The release is only effected by association with pure devotees,
By such association, one is gradually promoted to his transcendental consciousness. Thus he can know that his eternal position is to render service unto the Lord and not to the perverted senses in the capacity of lust, anger, desire to lord it over, etc. Material society, friendship, and love are all different phases of lust. Home, country, family, society, wealth, and all sorts of corollaries are all causes of bondage in the material world, where the threefold miseries of life are concomitant factors. By associating with pure devotees and by hearing them submissively, attachment for material enjoyment becomes slackened, and attraction for hearing but the transcendental activities of the Lord becomes prominent. Once they are, they will go on progressively without stoppage, like fire in gunpowder. It is said that Hari, the personality of Godhead, is so transcendently attractive that even those who are self-satisfied by self-realization and are actually liberated from all material bondage also become devotees of the Lord. Under the circumstances, it is easily understood what must have been the position of the Pandavas, who were constant companions of the Lord. They could not even distance from Sri Krishna, since the attraction was more intense for them because of continuous personal contact. His remembrance by his form, quality, name, fame, pastime, etc., is also attractive for the pure devotee, so much so that he forgets all forms, quality, name, fame, and activities of the mundane world. And due to his mature association with pure devotees, he is not out of control with the Lord even for a moment. Dasar. Melayani atau hidup sosial merupakan sifat dasar dari setiap makhluk hidup. Namun sifat melayani itu telah disesatkan oleh energi ilusi ke arah pemenuhan gaya hidup atau yang disebut sebagai kepuasan indria. Dan indria-indria yang dilayani tidak pernah mengalami kepuasan. Mungkin ada sedikit kepuasan pada tingkat tertentu, namun energi yang menyesatkan itu tak henti-hentinya berusaha meringkus sang makhluk hidup secara berlapis-lapis hingga makhluk hidup tak pernah terbebas dari ilusinya. Yang memungkinkan mereka lepas dari jerat ilusi itu hanyalah pergaulan para penyembah murni. Pergaulan itu akan menaikkan kesadaran spiritual makhluk hidup secara bertahap hingga ke tataran transendental. Dengan demikian, ia pun akhirnya mengerti posisinya sebagai pelayan kekal Tuhan dan bukan sebagai pelayan indria-indria yang merepresentasikan sifat-sifat nafsu, marah, dan pengharapan yang tanpa batas. Peradaban duniawi, persahabatan, dan kasih sayang, semuanya hanyalah berbagai ikatan sifat nafsu. Keluarga, masyarakat, tempat tinggal, negara, harta, dan segala perlengkapan lainnya juga adalah hasil lanjutannya sebagai peringkus yang berlapis-lapis, serta diiringi juga oleh 3 jenis penderitaan hidup sebagai tambahan. Dengan mencari pergaulan para penyembah murni, sang dari mereka secara rendah hati, keterikatan pada kenikmatan material akan berkurang dan minat untuk mendengar tentang kegiatan-kegiatan rohani Tuhan pun kian menguat. Sekali hal ini terjadi, ia akan terus maju secara bertahap ibarat api diberi bubuk mesiu. Dikatakan bahwa hari personalitas Tuhan Yang Maha Esa begitu meningkat secara rohani, bahkan orang yang puas dalam dirinya melalui keinsyapan spiritual dan benar-benar terbebas dari segala ikatan material pun menjadi penyembah Tuhan. Dengan demikian, mudah dimengerti betapa mulianya kedudukan para Pandava yang merupakan rekan abadi Tuhan Yang Maha Esa.
bahkan membayangkan pun mereka tak sanggup betapa menderitanya jika mereka berpisah dengan Sri Krishna. Mengingat betapa kuatnya ikatan yang mereka jalin dengan Krishna, hubungan pribadi yang tidak putus-putusnya. Ingat kepada Tuhan dengan cara ingat kepada wujud visual aslinya, sifat, nama, kemasyhuran, permainannya, dan sebagainya, yang sangat menarik hati para penyembah murni, hingga mereka lupa dengan berbagai wujud sifat, nama, kemasyhuran, dan kegiatan dunia material ini, disebabkan oleh pergaulan matang para penyembah murni Tuhan. Jalinan hubungan dengan Tuhan tidak pernah terlepas, bahkan untuk sesaat. Om Gyanatimarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhaya-vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Maitreya is describing to Vidura. Oh no, sorry, this is not Maitreya Vidura. I'm in another canto. This is anyway, Sutta Goswami still speaking to the sages from Naimisharanya. Jadi di sloka ini Sutta Goswami menyampaikan kepada para resi di Naimisaranya. We're hearing about Lord Krishna going to leave Hastinapur and how it's very painful for the Pandavas. There's the thought of separation from Lord Krishna. Kita mendengarkan bagaimana Sri Krishna sedang bersiap-siap untuk berangkat meninggalkan Hastinapura, dan bagaimana para Pandawa hanya memikirkannya pun bahkan telah merasakan kesedihan yang begitu mendalam. So Srila Prabhupada explains how everyone has a service nature. In material life, conditioned souls are also engaged in service. Sudah Prabhupada menguraikan dalam penjelasannya bagaimana setiap orang memiliki sifat keinginan untuk melayani. Seperti halnya, itu adalah suatu sifat yang memang ada di dalam diri seseorang. Material world, people are engaged in service in order to get sense gratification. Di dunia material, orang-orang sibuk dalam kegiatan itu hanyalah dimaksudkan untuk memuaskan indria-indria. But service on the spiritual platform is a very different experience. Namun, pelayanan dalam tataran spiritual itu memberikan suatu pengalaman, suatu sensasi yang berbeda. The Pandavas had been enjoying a lot of association with Lord Krishna. Dan Pandawa telah mendapatkan pergaulan yang begitu banyak dengan Sri Krishna secara langsung. And that association had helped them to increase their attachment for Krishna. Dan pergaulan itu membuat para Pandawa semakin meningkat keterikatannya dengan Sri Krishna. And the thought of being separated from Krishna was really very unbearable for them. Dan memikirkan untuk berpisah dengan Sri Krishna adalah suatu hal yang begitu berat, yang tak terpikirkan, yang benar-benar menyedihkan bagi mereka. So the verse begins by saying that intelligent people, that if they've learned to give up bad association and to cultivate the good association of pure devotees, then they will never give up hearing the glories of the Lord. Dan di dalam sloka ini diuraikan bahwa mereka yang memiliki kecerdasan, maka hal pertama yang mereka lakukan adalah meninggalkan pergaulan-pergaulan dari orang-orang yang malang, yang tidak cerdas, yang bukan adalah penyembah, dan berusaha untuk bergaul dengan para penyembah, dan dengan demikian bisa senantiasa mendengarkan tentang Krishna. Even though they may have heard only one time about the glories of the Lord, it's so attractive that they want to hear more and more. Bahkan hanya dengan mendengar sekali saja uraian mengenai Tuhan ini benar-benar menarik, sehingga dia kemudian ingin untuk mendengarkannya berulang kali. So that is the nature of Krishna consciousness. That is so powerful. You get attracted to it, you never want to give it up. Dan itulah yang menjadi sifat dari kesadaran Krishna ini,
seseorang akan tertarik kepada kesadaran Krishna ini dan tidak akan pernah bisa meninggalkannya. So then they say, what about just imagine what it must have been like for the Pandavas, because they had been associating intimately with Lord Krishna in many situations. Lalu bagaimana dengan apa yang dialami oleh para Pandawa, di mana mereka bahkan benar-benar telah bergaul secara intim dengan Sri Krishna. And now the Lord Krishna is going to go away back to Dwarka. And the thought of the separation is very painful. Dan kini Sri Krishna sedang bersiap-siap untuk meninggalkan mereka menuju Dwaraka dan memikirkan bahwa Krishna akan meninggalkan mereka. Itu telah membuat mereka menjadi benar-benar sedih dan benar-benar merasa sangat terpuruk. In material life, we are attached to material association. Di dunia material ini, kita terikat dengan pergaulan-pergaulan material. We think of everything in terms of our sense gratification. Kita hanya melihat segala sesuatu hanya dalam tataran pemuasan indera-indera kita semata. People have dogs, many places people like to keep dogs. They get so attached to their dogs. Orang-orang senang untuk memelihara anjing dan berusaha untuk hidup bersama anjing itu. They spend a fortune taking care of their dogs. Menggunakan semua hal-hal yang dia miliki untuk memelihara anjing. And when the dog dies, they do a funeral. They make a grave for the dog. They have a funeral for it. They do lash rites for it. Bahkan ketika anjing itu kemudian mati, dia melakukan membakar kremasi untuk anjing itu, mempersembahkan suatu hal untuk kebaikan anjing itu. The attachment for the material is so strong, but that same attachment, which if it's directly towards the Lord and His service, then it is very powerful, very purifying. Ikatan pada dunia material itu begitu kuat, namun jika ikatan itu kemudian dialihkan untuk melayani Tuhan, maka semua hal yang membuat keterikatan itu akan disucikan. But the problem is conditioned life is so powerful that we become overwhelmed by the material situation. We get so attached to our country, we're so attached to our family, we're so attached to our empire, everything we have. We get so much attached to it. We can only think in terms of these things. Dan malangnya, ikatan-ikatan itu begitu kuat sehingga membuat kita terbelenggu dan membuat kita benar-benar terpuruk pada ikatan keluarga, ikatan masyarakat, ikatan pada negara yang benar-benar sulit bagi kita untuk membebaskan diri dari berbagai ikatan tersebut. That's why it's very good to get away from the home and to get even out of the country which you're living in. Go to foreign countries and be in different places away from all the attachments. Oleh karena itu adalah hal yang baik sebenarnya. Tidak penyembah meninggalkan tempat tinggalnya, rumahnya, kemudian bahkan meninggalkan negara dari asalnya dan berada di tempat yang cukup jauh sehingga mereka bisa dibebaskan dari segala keterikatan itu. Of course, when we do, often you go away, you still think about, oh, I have my home, I have my house, I have my little comforts. They're all waiting for me to go back to. Pada saat kita pergi seperti itu, kita tentu saja memikirkan, oh, ada rumah saya, keluarga saya, berbagai kawan-kawan saya, mereka pasti merindukan, menginginkan kehadiran saya kembali. This is all bodily identification. All of these things are temporary. We're going to have to leave them all one day. Dan ini hanyalah suatu keterikatan yang berdasarkan atas hubungan badan, yang mana semua ini hanyalah bersifat sementara, yang pada suatu saat harus kita tinggalkan sepenuhnya. So the Vedic system prescribes that we have to develop detachment. Dan sistem Weda menganjurkan bahwa kita hendaknya mengembangkan suatu ketidakterikatan. The Vedas say actually Pancha Sorvam Vanam Prajit. From the age of 50, you're meant to detach, get away from the home and go and live in the forest.
Dan Weda sebenarnya menganjurkan bahwa sejak umur seseorang mencapai 50 tahun, hendaknya dia meninggalkan segala macam kehidupan berkeluarga dan tinggal di tengah hutan. And even great kings, they would do this. They would go with their wives. They would give up everything and go and live in the forest. Dan bahkan raja-raja pun melakukan hal seperti ini. Mereka akan meninggalkan kerajaannya dan mereka kemudian akan tinggal di tengah hutan. Of course, in this age, going to the forest is not very possible because hardly there are forests, Karena tentu saja pada zaman saat ini tinggal di tengah hutan bukanlah suatu hal yang mungkin untuk dilakukan karena mungkin di hutannya juga sudah tidak ada. But Prabhupada said we can go to the Krishna consciousness movement. One should come to the Krishna consciousness movement and take up full-time service there. Dan Srila Prabhupada telah memberikan jalan keluarnya bahwa seseorang bisa datang ke tempat di mana kesadaran Krishna pun dilakukan di sana. And in this way, change the attachment from the material to the spiritual. Dan dengan demikian bisa menggantikan, memperbaiki keterikatan itu, mengubahnya dari material menuju spiritual. Okay. The Pandavas, their attachment is spiritual. They're attached to Krishna. Misalnya para Pandawa, keterikatan mereka bersifat spiritual karena mereka terikat kepada Sri Krishna. At the same time, they know Lord Krishna is not always going to be physically present with them. He's going to leave. He's going to depart and go back to his own abode. Dan beberapa saat lagi, Sri Krishna tidak akan bisa mereka lihat secara langsung karena beliau akan berangkat kembali menuju tempat asal beliau. And the Pandavas have been told that when Lord Krishna departs from the world, that they should also give up the world. They should also go to Himalayas. Dan mereka pun juga diajarkan bahwa jika Krishna meninggalkan bumi ini kembali, maka mereka juga akan meninggalkan bumi ini, mengakhiri kegiatannya. Going to the Himalayas, a renounced order of life, and going there detached from everything. Jadi menuju Himalaya untuk melakukan pelepasan ikatan dan melakukan pelepasan ikatan di sana. So Krishna consciousness is a process of cultivating the attachment for the spiritual and detachment from the material. Jadi kesadaran Krishna adalah suatu proses di mana seseorang meninggalkan ikatan pada hal-hal material dan mengembangkan ikatan pada hal-hal spiritual. The more we're attached to Krishna, the less we're attached to the material. Semakin kita terikat pada Sri Krishna, maka kita akan bisa semakin mudah meninggalkan ikatan-ikatan material. There was this one man, he was always eager to tell us what a great devotee he was. Dan ada seorang pria yang ingin menunjukkan dan membuktikan betapa dirinya adalah seorang penyembah yang sangat maju. He said, whenever I drink my cup of coffee, I always put tulsi in it. Kapanpun saya akan minum secangkir kopi, saya akan menambahkan tulasi di dalamnya. So like that, people have their material attachments, you see, they try to keep them in Krishna consciousness. Dan seperti itulah orang ingin masih menjaga ikatan-ikatan materialnya, namun dia pada saat yang sama berusaha untuk menjadi sadar Krishna. Just like people think, I want to go back to Godhead, but I want to bring my husband with me. Seperti orang berpikir saya ingin pulang ke dunia rohani, tapi kalau bisa saya ajak suami saya juga pulang ke dunia rohani. And I'll bring my cat and dog also. Dan mungkin kalau bisa anjing kucing yang saya pelihara juga bisa diajak pulang ke dunia rohani. So we have to understand Krishna consciousness is to give up all attachment to the material. Kita harus memahami bahwa kesadaran Krishna ini dimaksudkan untuk melepaskan segala macam ikatan-ikatan pada hal-hal material. We can do it by simply becoming more attached to Krishna. Dan kita bisa melakukannya hanya dengan menjadi semakin terikat pada Sri Krishna. The more intensely we absorb ourselves in hearing and chanting, then the less we will remember the material world.
semakin kita bisa terhanyut dan terserap dalam mendengarkan dan mengucapkan nama suci, maka kita akan bisa semakin melepaskan diri dari ikatan material. We have to understand we all have an eternal rasa with Krishna in the spiritual world. Kita harus memahami bahwa kita semua memiliki rasa khusus dengan Sri Krishna di dunia rohani. Krishna is waiting for us to come back to Him. Krishna sedang menantikan kita untuk kembali bersama dengan beliau. But we're prolonging, we're holding on to this material world. Namun kita menunda-nunda semua itu, semakin memperlama keberadaan kita di dunia material ini. We're having a dream here in the material. This is actually a dream, the existence of a dream. Dan kita justru menikmati mimpi kita di sini. Sebenarnya kita hidup di sini seperti halnya kita sedang terbenam dalam mimpi. Just like in the night, we dream many times. This is more than 30 different dreams will be there in one night. Seperti halnya pada saat tidur di malam hari, kita kemudian bermimpi dan lebih banyak mimpi yang kita jalani di malam hari. So that's the night dream, but there's also a day dream. Dan itu adalah mimpi di malam hari, tapi juga ada mimpi yang dialami atau yang terjadi pada siang hari. And the daydream is, I am the enjoyer, and I have my nice home, and I have my everything. It's all meant for me, and I will enjoy it all eternally. Dan mimpi di siang hari adalah ketika kita menganggap diri kita adalah penikmat segalanya. Ini adalah rumah saya, ini adalah kekayaan saya, dan sayalah yang menjadi pemilik dari segalanya. So Lord Krishna, just like we have our plans, Lord Krishna has His plan. Seperti halnya kita memiliki rencana untuk kita sendiri, Krishna pun juga memiliki rencana beliau. Often we're just planning how we're going to stay here and live here forever. Umumnya kita hanya merencanakan bagaimana kita bisa hidup dengan lebih baik di sini, di dunia material ini. But Lord Krishna is planning to take away all of our attachments. Namun, apa yang diinginkan oleh Sri Krishna, rencana beliau adalah untuk menghilangkan segala keterikatan yang kita miliki. Lord Krishna says, when I am very merciful to someone, then I take away everything from them. Krishna menyampaikan bahwa ketika diriku benar-benar berkarunia pada seseorang, maka aku akan mengambil segala yang mereka miliki. Then in a helpless condition, then they surrender. Dan dalam kondisi yang tidak memiliki harapan lagi, maka orang itu akan menyerahkan diri sepenuhnya. We're thinking, I have my bank balance, I have my nice house, I have everything, I'm comfortable, I'm good condition here. Jadi kita berpikir bahwa saya punya banyak uang di rekening bank saya punya kehidupan yang nyaman di sini, saya punya keluarga yang baik di sini. But we can lose everything. But in one moment, it can all be taken from us. Tapi semua ini bisa hilang dalam sekejap. Di dalam sesaat, semua ini bisa hilang dan bisa benar-benar tidak ada di hadapan kita. Just like Hiranyakashipu, he had conquered the heavenly planets. He was so powerful. He had so much power, but it was all taken from him in one moment. Seperti halnya Hiranyakashipu, dia telah menaklukkan semua planet surga. Dia telah mendapatkan segala macam kekayaan, tapi semua itu lenyap dalam seketika. And Bali Maharaj, he had also great power. He conquered the heavenly planets. But the Lord came as Brahmana Devi and took away everything from him. Dan Bali Maharaj yang telah mendapatkan segalanya dan memiliki segalanya, namun Tuhan muncul sebagai Wamana Deva dan mengambil segalanya dari yang dia miliki. But Bali Maharaj, you could say, well, he surrendered on his own. He gave it all up willingly. Namun bedanya di sini adalah Bali Maharaj. Beliau merelakan segalanya. Beliau memberikan semua ini dengan penuh sukarela. We may not give it up so easily, but the Lord can take everything. Mungkin kita tidak benar-benar rela untuk memberikan segalanya itu.
Tapi Tuhan entah bagaimana nantinya, beliaulah yang akan mengambil segala. Bali Maharaj was thinking, it's better, if he is the Lord, it's better I give him, because he can take it anyway. But if I give it, then I get the credit of giving. Dan Bali Maharaj berpikir, jika memang beliau adalah Tuhan, maka sangatlah pantas jika aku memberikan segalanya kepada beliau, dan dengan demikian aku akan mendapatkan hasil dengan memberikan semua itu. If he takes it from me, I don't get any credit. Namun jika beliau mengambil semua itu dariku, maka aku tidak akan mendapatkan apa-apa. But better I give it myself, then at least I get the credit. Oleh karena itu, lebih baik aku yang memberikan segalanya kepada beliau. Maka dengan demikian aku akan mendapatkan sesuatu, mendapatkan karunia dengan telah memberikan kepada beliau. Right? If we've got some wealth, we've got something, we can use it for the service of Krishna. It's better than we just give it to Krishna rather than wait for other people to take it from us. Oleh karena itu, jika kita memiliki kekayaan, sangatlah baik, jauh lebih baik kita memberikan kekayaan itu kepada Sri Krishna dibandingkan suatu saat nanti orang lain yang akan mengambil semua kekayaan itu. You don't give it to Krishna, you have to give it to doctors, you have to give it to lawyers. So, in so many different ways, people will take everything from you. Kalau kita tidak memberikan semua itu kepada Krishna, maka itu akan diambil oleh orang seperti dokter, ada pengacara, dan lain sebagainya. Itu banyak orang yang akan menghabiskan semua itu. Sometimes even your own children will cheat you and take everything from you. Terkadang bahkan anak-anak kita sendiri akan menipu kita dan mengambil segalanya, menghabiskan segalanya. It was reported, there was one lady, her son told her, let's sell the house and we'll go to live in America. I'll take you to America. So we'll sell all the property here and I'll take you to America. We'll live in America. Ada seorang yang berkata kepada ibunya, mari kita jual saja rumah ini dan kemudian kita pergi dan tinggal di Amerika. So the mother thought, oh, very nice, all right. So she arranged, she sold all the property and she put all the money to give it all the money to the son because he's going to take her to America. Dan ibunya merasa itu adalah ide yang baik, jadi dia kemudian setuju dan menjual rumahnya ini dan kemudian uang yang hasil jualannya itu diberikan kepada anaknya karena anaknya akan membawa dia untuk tinggal di Amerika. So they got ready to leave, and then the son just disappeared. They never saw the son again. He never come back. And the mother was left, no home, no money. The son took everything from her and disappeared. Dan ketika dia telah siap untuk berangkat, yang terjadi adalah anak-anaknya itu tidak muncul sama sekali, menghilang entah kemana, sehingga dia sudah tidak memiliki rumah, tidak memiliki uang sama sekali, dan tidak memiliki kejelasan apa yang akan terjadi pada hidupnya. These kind of things happen to people, that can lose everything. Dan hal-hal semacam ini terjadi bagi orang-orang, dan kita bisa dalam sekejap kehilangan segalanya. Your own family members, your own children, they can cheat you, they can take everything from you. Jadi bahkan keluarga kita sendiri, anak-anak kita bahkan bisa menipu kita dan mencuri semuanya dari kita. So we have to be very, very careful living in this world. You can never be safe or secure in any situation. Ya, karena itu kita harus hendaknya benar-benar berhati-hati untuk tinggal dan hidup di dunia material ini. Karena berbagai macam hal bisa saja terjadi. We have to learn to take shelter of Lord Krishna. Dan kita hendaknya belajar bagaimana cara agar kita bisa berserah diri kepada Sri Krishna. And you have to learn to accept whatever happens if Krishna does take everything from you. We should think this is a blessing of Krishna. Dan kapanpun Krishna kemudian mengambil sesuatu dari kita harus menerimanya
Dan kita harus menyadari bahwa ini adalah karunia khusus yang diberikan oleh Sri Krishna kepada kita. I was, in Hong Kong, I used to go and meet different businessmen, Indian businessmen. I go to meet them and, try to get them to become members of ISKCON. Jadi di Hong Kong, Maharaj berusaha untuk bertemu dengan penduduk di sana yang adalah orang India, sehingga mereka berkenan untuk menjadi anggota ISKCON. So I was trying to meet this one man, I was meeting this one man, and he was not eager to be a member. Dan Maharaj bertemu dengan seorang pria, di mana dia kemudian ditawarkan untuk menjadi anggota. And then I heard about what happened to him, that his whole business failed. Namun pada saat itu Maharaj mendengar bahwa semua bisnisnya kemudian mengalami kegagalan dan dia bangkrut. And his wife was sitting at home in their apartment in Hong Kong. Istrinya tinggal di apartemen yang dia miliki di Hong Kong. A knock came to the door, and it was the bank. Dan dia mengetok pintunya, dan itu adalah sebuah bank. Because the man had been doing business, he lost all the money. So the bank, he owed the bank a lot of money. The bank came to the home, and they told the woman, you have no business anymore. This house is not yours anymore. Get out. Dan ketika istrinya pulang ke rumahnya, dia mengetuk pintu rumahnya. Yang dia temui di sana adalah bank itu telah mengambil semua rumahnya. Dia sudah kehilangan segalanya karena pria ini bangkrut, maka semuanya kini telah diambil oleh bank. She tried to call her husband. No, the phone was dead. Dan istrinya berusaha untuk menelpon suaminya. HP-nya sudah tidak aktif lagi. Husband just disappeared because he lost everything. Suaminya hanya kabur sedemikian rupa karena telah kehilangan segalanya. And the bank came to the house and they told her, get out. She said, I have nowhere to go. They said, that's your problem. Dan bank itu kemudian mengambil semua yang dia miliki, rumahnya termasuk. Dan wanita ini berkata, lalu mana saya harus pergi? Saya sudah tidak punya rumah lagi. Bank menjawab, ya itu urusan Anda. The husband also, he disappeared. I can't money. Nobody knew where he gone. He just disappeared. He take care of the wife. Dan suaminya ini kemudian menghilang sedemikian rupa karena telah kehabisan segalanya dan dia tidak sama sekali memperhatikan apa yang akan terjadi pada istrinya. One minute she was living in a nice apartment, next minute she was homeless, and she had to go and live in a place for homeless people, Jadi dalam sesaat sebelumnya dia tinggal di apartemen yang begitu bagus dan begitu mewah, dan beberapa saat setelahnya kemudian dia kehilangan segalanya dan dia harus tinggal bersama dengan orang-orang yang tunawisma. So we say Krishna's mercy. Namun kita menganggap semua itu adalah karunia Kristus. Krishna says himself, when I am very merciful to someone. Krishna pun menyampaikannya sendiri bahwa ketika diriku benar-benar berkarunia kepada seseorang. Now some of us have more to lose than others. Dan beberapa mungkin akan lebih banyak kehilangan. Kita akan diambil lebih banyak daripada yang lainnya. Some people have quite a bit, they have assets, they have good bank balance, they have money invested like that. Beberapa masih punya sisa uang di rekening yang begitu banyak, dan punya aset dan punya investasi yang begitu banyak. And other people, just live just by day to day. Dan beberapa mungkin hanya bisa bertahan hidup setiap hari, dia bisa bertahan hidup dari hari ke hari saja. Like Kulavika Sridhar, living from day to day. Seperti halnya Kulavika Sridhar yang hanya bisa hidup dari satu hari ke hari yang lainnya. Every day, whatever Kulavika Sridhar got, 50% was spent to worship Mother Ganga. Setiap harinya, apapun yang diperoleh oleh Kulavika Sridhar, 50% akan digunakan untuk melayani Ibu Ganga. Some people have more, they accumulate more, they have some savings in different places and like that. Namun beberapa orang mungkin dia punya simpanan yang lebih banyak dan kemudian dia merasa bahwa dirinya lebih berhasil dan berbahagia. Have more to lose. Tapi sebenarnya dia hanyalah semata-mata
akan hilang secara lebih banyak. But we have to learn Krishna's there for us always. He's waiting for us to surrender. Namun kita hendaknya senantiasa menyadari bahwa Krishna ada di sana. Beliau menantikan kita untuk kembali dan untuk bisa bersama dengan kita bersama-sama. The real relationship is not in this material world, but it's with Krishna in the spiritual world. Dan kehidupan kita yang sebenarnya bukanlah di dunia material ini, tapi adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Krishna di dunia rohani. We have to guard against too much attachment in the material world. Dan kita hendaknya berusaha untuk menyadari bahaya dari kehidupan material yang menghasilkan begitu banyak keterikatan. I was asking someone, and I said, does your husband call you every day? No, oh, every day, 2 or 3 times a day. Ya, seorang bertanya, apakah suami Anda menghubungi Anda setiap hari? Oh, tidak hanya setiap hari, 2 sampai dengan 3 kali dalam sehari. That's very heavy. You get naturally, if somebody's talking to you 2 or 3 times a day, calling you, you get very attached. Dan jika seorang menghubungi berulang kali seperti itu, mungkin kita akan menjadi begitu terikat pada orang itu. We have to be talking to Krishna. Namun pada saat yang sama, seperti itu pula kita harus berusaha untuk berbincang dengan Sri Krishna. And Krishna is here. He's waiting for us. He wants to hear from us. Dan Krishna ada di sini, beliau menantikan kita dan ingin untuk berbincang dengan kita. Instead of just talking to this person and that person, talk to Krishna. Jadi bukannya berusaha untuk berbicara dengan satu orang ini dan orang lainnya, maka sebaliknya kita hendaknya berusaha untuk berbincang dengan Sri Krishna. Bharijan Prabhu, Bharijan, very senior devotee, very learned devotee, he was saying, he said, very good to talk to Lord Balaram. Lord Balaram is very nice to speak to. You have anything, go and talk to Lord Balaram and tell him about it. Dan Bharijan Prabhu menyampaikan bahwa sangatlah mengasihkan, sangat menyenangkan sebenarnya bagi kita untuk berbincang dengan Sri Balaram. Apapun masalah yang kita punya, datanglah kepada Sri Balaram dan menyampaikan semua itu kepada beliau. Some devotees think, oh, they're just deities. How can we talk? No, they're not. They're Krishna's. Krishna himself. He's there. You have to speak to him. Dan kita mungkin berpikir, oh mereka hanyalah harga biasa. Bagaimana mereka bisa berbincang? Bukan, mereka ada di sana. Beliau benar-benar adalah Sri Krishna sendiri, yang mana kita bisa berbincang dengan beliau. And Krishna can speak to you, just like you can speak to him. He can also speak to you. Dan seperti halnya kita bisa berbincang dengan Sri Krishna, Krishna pun juga akan membalas dan berbincang dengan kita. We know the story, Shakshi Gopal, the witness deity. The man had come and said, you have to come, you have to be the witness, they don't believe what I'm saying. Kita bisa melihat contoh dari Saksi Gopal, ketika seorang penyembah benar-benar mempercayai, meyakini Krishna, ketika orang meragukan apa yang supaya telah dia lakukan, maka dia meminta kepada Sri Krishna untuk membuktikannya. The old man had promised his daughter to this young man, but then they didn't believe him. And they said, did anybody hear you? And the man said, well, Krishna heard. They said, no, then bring him, tell him to come if he heard. Dan seorang orang tua yang menyerahkan putrinya kepada laki-laki tadi, tapi kemudian dia tidak mengakuinya, dan orang-orang bertanya apakah ada orang lain yang juga mendengarkan bahwa dia telah berjanji seperti itu, dan laki-laki ini mengatakan Krishna ada di sana dan menjadi saksi dari segalanya. So then the young man thought, all right, I'll go there, I'll ask Krishna to come. And he went to the temple and he spoke to the deity and said, Krishna, you were the witness. When the old man promised his daughter in marriage to me, you were the witness. Dan
orang laki-laki ini kemudian berkata, baiklah, kalau kalian ingin dibuktikan, maka aku akan membawakan beliau. Dan laki-laki ini mendekati saksi Gopal dan kemudian berkata, wahai Gopal, adalah yang menjadi saksi dari orang tua ini berjanji demikian. Mohon beritahukan kepada mereka. His family are not believing me that he said that to me. His family are not, you have to come there and be the witness. Keluarganya tidak mempercayaiku. Tidak ada seorang pun yang mempercayaiku. Oleh karena itu, engkau sendiri yang harus datang sebagai saksi dan meyakinkan mereka. So deity said to the man, look, I'm a deity, how can I go there? Arca itu berkata, oh saya hanya sebuah arca, bagaimana saya bisa pergi ke sana? And the man said, well, you can talk, you can walk also. Dan laki-laki ini berkata, ya Anda bisa berbicara, pasti Anda juga bisa berjalan. So Prabhupada said Krishna was defeated. Dan setelah Prabhupada menguraikan di sini, Krishna sepenuhnya telah ditaklukkan. So, okay, I have to go. Krishna memutuskan, baiklah, saya akan datang. And the man walked and the deity followed behind. Kemudian sang laki-laki itu berjalan dan arca mengikuti dari belakangnya. So that is Shakshi Gopal, that deity is still worshipped today. Dan itulah saksi Gopal, di mana arcanya bahkan masih dipuja hingga saat ini. I cannot get in the temple there. Maharaj tidak bisa masuk ke dalam tempel di sana. It's a conservative temple. They only let Hindus in the temple. Itu adalah tempel yang sangat konservatif, karena mereka hanya mengizinkan orang Hindu untuk masuk ke dalamnya. But maybe one day Shakshi Gopal will come out and see us. Mungkin suatu saat nanti saksi Gopal yang akan keluar untuk bisa memberikan dasar kepada para penyembah. Okay, any question? Baiklah, apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Yes. Dan Mr. Mataji. The question. 悟学是，怎样使自己能够进入与纯粹奉献者联谊的状态？ She's asking, how can I enter into a stage that I'm always in associate with pure devotee. How can I enter into this level stage situation? Jadi dia bertanya, bagaimana caranya supaya saya bisa berada dalam tataran di mana saya benar-benar senantiasa bersama dengan para penyembah yang murni, bergaul dengan penyembah murni. So you stay in the association of the Krishna consciousness movement, and you have that opportunity. Jadi kita berusaha untuk berada dalam pergaulan ataupun dalam gerakan kesadaran Krishna ini, sehingga kita akan mendapatkan kesempatan itu. Regularly hearing all the different classes which we have every day on our Zoom connection. Jadi secara rutin dan secara benar-benar serius mendengarkan dari berbagai macam media yang ada saat ini, Zoom dan lain sebagainya yang kini sudah begitu maju. And reading Prabhupada's books. Dan kemudian membaca buku-buku Srila Prabhupada. We have also Prabhupada's lectures, they're translated, you can hear them. Kita juga memiliki pelajaran-pelajaran Srila Prabhupada yang telah diterjemahkan, dan itu semua bisa dipelajari. So in this way you get association with pure devotees. Dan dengan cara seperti itu, kita akan mendapatkan pergaulan dari para penyembah murni. But you have to give up the association of materialistic people. Namun pada saat sama, kita harus berusaha untuk melepaskan diri dari suatu pergaulan orang-orang yang materialistis. Right. If you continue to associate with materialistic non-devotees,
then it will have a bad effect on the association you're getting from pure devotees. Karena dengan segala macam pergaulan yang kita lakukan dengan non penyembah atau orang materialistis itu akan mempengaruhi pergaulan kita dengan para penyembah. So Lord Chaitanya was very strict about these things. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau begitu tegas, beliau begitu disiplin mengenai hal ini. There was one devotee, Mukunda. So Lord Chaitanya was giving mercy to all the devotees, but then he did not call Mukunda's name. Dan ada seorang penyembah yang bernama Mukunda, di mana pada satu ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan karunia kepada setiap penyembah yang ada di sana. And the devotees said to Lord Chaitanya, "What about Mukunda?" And Lord Chaitanya said, "Mukunda? No, I will not give him mercy, not for many, many lifetimes." Kemudian seorang penyembah bertanya, bagaimana dengan Mukunda? Apakah dia akan mendapatkan karunia? Sri Mahaprabhu menjawab, tidak. Saya tidak akan memberikan karunia kepadanya, bahkan dalam kelahiran demi kelahiran demi kelahiran. Lord Chaitanya, the devotees were surprised, but Lord Chaitanya explained. He said, somebody's with us, he's a devotee, but then he goes and associates with other people when he will talk about the glories of liberation, and then he'll talk about the glories of going to the heavenly planets, and he will the whole process of devotional service is forgotten. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan mengapa beliau tidak memberikan karunia. Jadi Mukunda ini di awal dia bersama dengan kita, namun kemudian dia sibuk dalam mendengarkan atau bergaul dengan mereka yang adalah personalis, dan dia mendengarkan di sana dan menghadiri semua itu. So we want to get attached to the pure devotees, we have to let go of the materialistic non-devotees. Karena itu juga kita benar-benar ingin mendapatkan pergaulan dari penyembah murni, pada saat yang sama kita juga harus melepaskan diri dari pergaulan material. Lord Chaitanya was asked how to recognize a devotee. Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau mendapatkan pertanyaan, bagaimana cara untuk bisa mengenali seorang penyembah? Lord Chaitanya said, Asa Sangha Tyag E Vaishnav Acha Sri Sangha Eka Sadhu Krishna Bhakti Har. He said, Asat Sangha, he gives up the association of the Asat. Asat is materialistic atmosphere. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu menjawab bahwa ciri dasar dari seorang penyembah murni adalah satsangga tiaga. Jadi dia telah melepaskan dari pergaulan dari asat mereka yang adalah materialistis. We are having satsanga. We are associating with the spiritual, with the eternal. But if you associate with the asat, that is the material, and that is not good. Dan kita di sini melakukan satsanga, bergaul secara spiritual, dan dengan sebaliknya jika kita melakukan asat sangga, maka kita bergaul untuk hal-hal yang bersifat material. So you come to Bali and you're chanting Hare Krishna and going to temples and then you go back to China and then we don't know what you're doing. Dan pada saat ini para penyembah datang ke Bali, datang ke temple, mengucapkan Mahamantra Hare Krishna. Lalu pada saat kita pulang, apa yang akan terjadi? Kita tidak tahu apakah yang akan kita lakukan. Yeah, you have to keep up your Krishna consciousness. Dan kita harus terus menjaga kesadaran Krishna kita ini. You have to keep yourself strong and reject the material association. Terus menjaga agar kita bisa tetap kuat dan menolak segala macam pergaulan-pergaulan material. Then you get the real benefit. Dan demikian kita akan mendapatkan hasil yang sebenarnya dari kesadaran Krishna ini. You understand? Yes? Any other question? But if someone really, he knows he wants to
be detached from some bad habit, and it knows. Sorry. And- Louder. What is the solution for someone, for one devotees that really wants to become more advanced and especially try to become free from that habit or some attachment? He knows it really well that it is not good, but really hard for him to become free from it somehow or other because of the situation or the condition of himself. Did you get it, Guru Mani? Bagaimana solusi kepada para penyembah yang memang sudah mengetahui bahwa itu adalah hal yang mungkin harus ditinggalkan atau harus melepaskan ikatan, namun dalam situasi dan kondisinya mungkin dia sudah tahu tapi belum benar-benar bisa untuk melakukannya. Then Krishna will arrange to help that devotee to get free from these attachments. Lalu Krishna, beliaulah yang akan merencanakan, beliau yang akan membantu kepada para penyembah ini untuk melepaskan ikatan hal itu dari dirinya. Or Krishna says, when he is very merciful, I take everything away from them. Dan Krishna telah menyampaikan bahwa saya ketika diriku benar-benar berkarunia, aku yang akan mengambil segala hal itu dari mereka. So when they're in that helpless condition, then they will be able to approach Krishna with more feeling. Dan ketika dia telah berada dalam situasi yang tanpa harapan seperti itu, maka mereka akan mampu semakin penuh dengan perasaan berdoa dengan tanpa lagi ikatan dan benar-benar sepenuh hatinya menyerahkan diri kepada Sri Krishna. So, I'm quite loud. I'm quite loud. So if let's say devotees coming here, they have a good time, they're all association of Guru, temple and devotees about 3 weeks. And obviously when we all go back, we will be associating with our family members, our loved ones and all that who might be favorable, might not against us, but still not conducive to practice Krishna consciousness in a perfect way. So how do we apply ourselves in those situations? Obviously, we also want them to become devotees, but obviously they are taking their time and not willing to surrender and so on. But they don't mind you doing what you're doing. But how are we going to approach that level? Jadi pertanyaannya adalah, tentu saja ketika kita berada dalam pergaulan penyembah seperti di temple atau melakukan perjalanan spiritual seperti ini, kita akan merasa sangat bahagia menyibukkan diri kita dalam kegiatan kesadaran Krishna. Namun ketika para penyembah pulang kembali ke tempatnya masing-masing, di mana dia melakukan kegiatannya dan ada keluarganya di sana yang mungkin tidak menentang, tapi mereka juga tidak terlalu ingin sibuk dalam bakti. Lalu dalam kondisi seperti itu apa yang harus dilakukan? It will depend on how serious you are in your Krishna consciousness. Semua itu akan bergantung dengan seberapa kita serius dalam kesadaran Krishna. If you see that people at home, they're not that serious and they're not so committed and so on, they want to take their time, then you spend less time with them, you spend more time in the temple. Jika kita melihat bahwa keluarga kita tidak benar-benar mendukung dan tidak benar-benar membuat kita semakin baik dalam bakti, maka sebisa mungkin kita hendaknya berusaha untuk melakukan kegiatan kewajiban kita, tapi pada saat yang sama kita berusaha untuk menghabiskan waktu lebih banyak di asram. Srila Prabhupada had the same problem at home. Prabhupada wanted to bring people to the home and have programs, but his family, they were not interested. Srila Prabhupada juga mengalami hal yang sama. Ketika beliau ingin mengajak semakin banyak orang untuk datang ke rumahnya mengajarkan, namun keluarganya tidak mendukung dan tidak benar-benar membantu. So Prabhupada understood it's time better to leave home.
Dan Srila Prabhupada memahami dan mengerti bahwa saatnya sudah tiba untuk meninggalkan rumah ini. If you don't leave home, they will be asking you, when are you going? Dan jika kita tidak memutuskan untuk meninggalkan rumah ini, maka kita akan mendapatkan pertanyaan, lalu kapan kita akan memutuskan itu? Better they say, where did he go? Lebih baik, jadi ketika kita tidak meninggalkan rumah itu atas keinginan kita sendiri, maka orang-orang keluarga kita itu akan menantikan kapan dia akan pergi. Oleh karena itu lebih baik bagi kita untuk mendapatkan pertanyaan bahwa kemana sebenarnya mereka pergi. So you have to be prepared. You have to do what's necessary for your Krishna consciousness. Oleh karena itu kita harus melakukan segala hal yang memang benar-benar dibutuhkan dalam sadar Krishna kita ini. But we have to understand we need association. Dan kita harus memahami bahwa kita membutuhkan pergaulan dan bantuan dari para penyembah. We don't need material things, a material association. Dan pada saat yang sama, kita tidak membutuhkan dan tidak menghindari segala macam pergaulan-pergaulan material. You've already had your married life, you've already had your kids and they've grown up and so on. You know, that duty is over with. Dan mungkin kita telah menyelesaikan semua kewajiban kita bersama dengan keluarga. Mereka sudah besar dan mereka sudah bisa mandiri, maka kewajiban kita sudah selesai. We have to prepare for the next life. Di dalam kehidupan ini, kita harus juga memperhatikan dan mempersiapkan untuk kehidupan kita selanjutnya. Oh, anytime we're going to leave this body. Dan dalam setiap waktu, kapanpun, kita mungkin akan harus meninggalkan badan kita ini. We have to be ready. Are you ready? Dan kita harus siap. Apakah sudah siap? You're laughing. We have to be ready. Kita harus mempersiapkan diri kita. Heart attack, the stroke, anything could come anytime. Jadi serangan jantung, stroke, segala macam kondisi yang berbahaya itu bisa muncul dan bisa terjadi dalam hidup kita. Ya. Kasih mic itu. Business dear Guru and devotees, now association. Anything I want to say, can I speak to the deity? For example, if I want to pray for my god sisters to say sorry to them in my heart. There's echo. Yeah, someone opens their microphone. There's echo. Because they got the microphone open. 因为我们这个好几个麦克风，请大家忍受一下。Basically, she's asking if we have anything to deal with in our spiritual life. Can I speak to the deity face to face? Jadi pertanyaannya adalah jika kita memiliki segala macam kondisi kesulitan dalam kehidupan spiritual kita, ketika kondisi itu muncul, bisakah kita langsung berhadapan di depan Arca dan menyampaikan permasalahan itu kepada Arca secara langsung, bertatap muka dengan Arca? You can speak to the deity if you're pure yourself. Jadi kita bisa berbicara dengan Arca jika kita sendiri telah menjadi sepenuhnya murni. If you're faithfully following Krishna conscious process. Jika kita benar-benar sepenuhnya mengikuti proses kesadaran Krishna ini, Chanting 16 rounds and following strictly 4 principles. jadi berjapa 16 putaran dengan baik, mengikuti 4 prinsip.
and you have to be serious, and you have to be genuine in talking to the deity. That you don't want to just waste his time. Jadi kita harus benar-benar serius dan benar-benar tulus ketika kita ingin berbincang dengan menyampaikan kepada Arca, agar kita tidak mau menghabiskan waktu beliau, menyia-nyiakan waktu beliau. So you have to understand what you're saying to the deity. Is it really important? Jika kita menyampaikan kepada beliau, kita harus memikirkannya apakah hal ini benar-benar penting. What you need to tell the deity is how much you want to love him and how much you want to serve him. Yang benar-benar kita ingin sampaikan kepada Arca adalah betapa besarnya keinginan kita untuk mencintai beliau, untuk melayani beliau. Don't go to the deity with your material desires. Jangan datang kepada Arca untuk meminta keinginan-keinginan material. Okay. Baiklah. Yeah. 昨天那个我有个问题，昨天你讲的那个帕帕德回答那个记者说的，他追随者5000个门徒都是纯粹的奉献者，那以什么标准定为这个是纯粹的奉献者呢？ So she's asking what is the standard of pure devotee? Because yesterday I said everyone was a pure devotee. How many members in the society? They're all pure devotees. So she said, what is the standard of pure devotion? Jadi karena dalam kelas sebelumnya diuraikan mengenai bahwa setiap penyembah adalah penyembah murni. Setelah Prabhupada menyampaikan berapa jumlah penyembah yang ada, semuanya adalah penyembah murni. Lalu apa yang menjadi standar bagi mereka yang sudah menjadi penyembah murni? Standard is 4 principles, strictly following 4 principles and chanting the holy name faithfully. Diawali dengan mengikuti 4 prinsip dengan sangat tegas dan mengucapkan nama suci Krishna dengan penuh keyakinan. There are different levels of pure devotees. Tentu saja ada berbagai tingkatan dari para penyembah murni. You cannot say all the pure devotees are the same. There's different levels of pure devotion. Tidak bisa kita menyatakan bahwa mereka, para penyembah murni itu berada dalam tataran yang sama. Tentu saja ada berbagai tingkatan level dari para penyembah murni. But the minimum standard of pure devotion, 4 principles and 16 rounds. Namun, standar minimum dari seorang yang adalah penyembah murni adalah mengucapkan nama suci Krishna, berjapa 12 putaran, dan juga mengikuti 4 prinsip dengan tegas. Okay? Thank you. Alright. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada Ki jai. Sekali sekali kita ada senang Sri Maharaja ki jai.